Terima kasih Bapak Zainuddin atas sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati MHum, kami persilakan sekaligus membuka rapat anggota tahunan KSPPS BMT Mitra Umat tahun buku 2020. Kami persilakan kepada Ibu Emma Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa dipertemukan di pagi hari ini. Yang pertama yang saya hormati para pengurus, kemudian ada pengawas, ada Dewan Syariah, ada pengelola dari KSPPS BMT Mitra Umat yang saya hormati, dan seluruh anggota koperasi ini yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebenarnya kalau saya ingin Pak menghadiri RAT tidak hanya koperasi yang besar, tapi justru yang koperasi yang kecil saya pengen, tapi kadang-kadang itu harinya tuh Selasa, Rabu, Kamis susah. Jadi kalau saya memang paling bisa kalau hadir RAT itu ya pas hari-hari Sabtu Minggu gitu. Kalau tidak Sabtu Minggu itu susah Pak sekalian. Nah jadi padahal saya ingin sekali Pak, terutama yang koperasi-koperasi sektor real yang produksi itu rata-rata itu harinya kalau nggak salah Rabu Kamis Pak. Jadi masih sudah nggak bisa udah, kecuali pas tugas di lokasi itu. Jadi ini banyak sekali koperasi produksi yang saya tanya, ini koperasi apa? Pakan ternak, ini koperasi apa? Konsumen, pengen datang tapi nggak pernah bisa. Ya nggak apa, yang coba saya bisa adalah ketika di hari Sabtu dan Minggu. Nah kebetulan ini kan kalau PNS kan nggak boleh pergi ya Pak di tanggal libur ini, jadi saya manfaatkan untuk hadir di RAT aja. Bolehnya pergi kalau dinas Pak ini saya. Ya, jadi itu Bapak sekalian, memang sekarang tidak mudah, saya sangat memahami. Kalau tahun lalu memang kami pun khawatir Pak, jadi kami waktu itu memang kami sarankan untuk tertulis karena saya yakin untuk daring juga belum siap waktu yang tahun 2020. Sehingga kami sarankan semuanya untuk tertulis. Nah tapi kalau yang tahun sekarang bisa digabung-gabungkan antara daring dengan offline gitu, dengan luring itu bisa digabungkan. Ada yang 100% daring, jadi memang full menggunakan online itu ada. Tapi ada juga yang gabungan itu juga ada. Jadi baik daring maupun luring. Nah ini yang tentu kita memang harus bisa menyikapi situasi yang memang harus mau nggak mau kita harus berubah. Ini memang benar-benar mau nggak mau harus berubah ya Pak. Yang tadinya nggak bisa daring itu ya lucu-lucu Pak. Kalau kita lihat teman-teman koperasi yang daring itu lucu-lucu, karena kan banyak juga pengurus yang sudah sepuh-sepuh ya, jadi iki kepiye iki, jadi bingung sendiri. Ada yang begitu. Lagi rumahku nek ndi ra ketok itu juga ada. Tapi yang asik itu bagi saya Pak, karena saya bisa saja pagi-pagi itu belum mandi bisa dasteran itu bisa tinggal kudungan itu. Kan nggak kelihatan, yang penting budakan itu nggak kelihatan Pak. Kemudian juga ada yang sekarang juga sambutan pakai YouTube, jadi saya membuat rekaman, nanti kita munculkan di YouTube, mereka akan unduh di YouTube. Jadi sekarang banyak ragamnya untuk pelaksanaan RAT yang tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu saya mengucapkan selamat karena KSPPS ini sudah melaksanakan RAT di awal tahun meskipun dalam kondisi yang semuanya serba sulit. Jadi kalau ini tentu anggotanya berapa Pak semua Pak? 41 yang mau support. Enggak yang seluruhnya? Dari anggota 20.000 yang hadir cuma 40. Itu kan tentu mungkin bagi yang lain juga aku dan saya ya pengen kok yang dipilih itu kan, tapi inilah kondisi yang ada sekarang ya mau nggak mau seperti itu. Kemarin yang seperti Kospin ya Pak, yang biasanya meriah ribuan itu ya cuma gedung segede itu ya komplang gitu, karena yang datang sangat sedikit. Nah, sama juga dengan koperasi-koperasi yang lain. Saya pikir nggak apa-apa, yang penting kita melaksanakan RAT. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, tentu saya juga ini sekaligus juga selamat karena tahun ini
KSPPS BMT Mitra Umat ini mengadakan reorganisasi. Nah ini yang di mana-mana sangat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa koperasi ini adalah satu gerakan ekonomi yang filosofinya adalah dari, oleh dan untuk anggota. Jadi koperasi ini adalah miliknya anggota, sehingga seluruh anggota punya hak yang sama untuk menjadi pengurus, pengawas, kecuali Dewan Syariah itu memang tertentu karena ilmunya tertentu gitu. Tapi kalau untuk pengurus, pengawas, pengelola semuanya punya hak yang sama. Pak, Dewan Syariah ini memang harus ada kompetensi ya Pak ya, harus ada pelatihannya, harus ada uji kompetensinya, baru dia bisa dikatakan sebagai Dewan Syariah. Nah jadi itu Bapak sekalian yang tentu menjadi perhatian saya. Memang benar nanti kalau misalnya dalam reorganisasi ini ternyata terpilih pengurus-pengurus baru tidak menjadi masalah dan anggota tidak perlu mempermasalahkan. Jangan terpaku pada 1-2 orang. Sekali lagi jangan hanya terpaku pada 1-2 orang. Kenapa? Karena koperasi itu menjadi besar, itu tanggung jawab semua. Bukan tanggung jawab pengurus, pengawas atau pengelola saja, tapi tanggung jawab semua anggota. Jadi kalau anggota tidak berperan serta aktif, ya itu namanya bukan koperasi. Karena semua anggota harus berperan aktif. Saya ingin menyampaikan contoh, ini selalu saya sampaikan di mana-mana gitu ya. Jadi kalau ada satu koperasi besar di Kalimantan Barat, beberapa itu di sana namanya Credit Union, itu anggotanya besar-besar, di atas 1 juta orang anggotanya. Tetapi pergantian pengurus itu setiap 2 kali masa periode itu nggak pernah jadi masalah. Karena memang sudah disiapkan secara sistemik, terstruktur banget, disiapkan untuk menyiapkan anggota-anggota itu menjadi pengurus. Anggotanya 1,5 juta, 1 juta lebih. Tapi setiap 6 tahun ada pergantian pengurus, pengawas, CEO dan sebagainya itu nggak masalah. Mereka memang mempersiapkan benar dari mulai awal itu ada pendidikan perkoperasian untuk anggota. Sehingga nanti pada level ada pelatihan, ada pendidikan untuk calon pengurus. Jadi calon pengurus itu sudah disiapkan sejak awal. Ada rekrutmennya, ada seleksinya, ada pelatihannya. Sehingga siapapun yang duduk di sana tidak menjadi masalah. Nah ini yang kami melihat, mohon maaf kalau di Jawa Tengah saya melihat selama ini hal-hal seperti ini masih kurang menjadi perhatian para gerakan koperasi. Sehingga saya pasti di dalam setiap pelatihan menanyakan, coba mana ADART yang mengatakan kepengurusan dibatasi dalam sekian tahun. Tidak banyak ternyata yang di dalam ADART-nya mengatur kepengurusan itu dibatasi dalam sekian tahun. Nah jadi ini menjadi tidak sehat. Karena nanti kemudian anggota mengatakan nanti jangan-jangan kalau misalnya EMA tidak menjadi ketua, jangan-jangan koperasinya ambruk. Nah ini sudah pemikirannya nggak sehat Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Nah, jadi itu yang tolong menjadi perhatian para pengurus pengawas dan terutama pengawas syariah juga dan teman-teman anggota. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus menciptakan koperasi yang sehat dengan siapapun yang menjadi pengurus tidak masalah. Karena siapapun yang menjadi pengurus dia sudah sangat paham tentang koperasi. Jadi itu salah satu prinsip dasar perkoperasian yang harus dipahami oleh seluruh anggota koperasi. Ada 7 prinsip dasar perkoperasian yang tentu Bapak Ibu harus paham semua. Yang pertama adalah keterbukaan, bahwa meskipun ini namanya KSPPS gitu ya, BMT, tetapi keanggotaan tentu harus terbuka. Kita tanya deh, ini bank-bank syariah ini, bank syariah itu mewarisi nasabah enggak Bu? Nasabah yang non enggak boleh jadi anggota itu, jadi apa? Jadi nasabah, enggak ada ya Bu ya. Nah, kenapa? Ya karena memang koperasi sifatnya terbuka. Bahkan kita tahu ekonomi syariah terbesar itu tumbuh di Inggris, negara yang bukan negara Islam. Nah sehingga Bapak-Ibu sekalian, sifat koperasi terbuka ini adalah tentu kita bisa menggerakkan seluruh masyarakat yang ingin bergabung ke KSPPS BMT Mitra Umat. Kadang-kadang orang malah suka di syariah. Kalau bagi hasil itu
Kalau di bank itu kalau yang konvensional 3% itu seumur hidup 3% ya Bu ya. Tapi kalau di syariah itu ya kalau pas untungnya gede kita dapat bagi hasil gede, kalau pas lagi kecil ya ikut kecil gitu. Tapi orang lebih saya lihat itu kalau saya amati di bank-bank syariah itu banyak orang yang notabene gitu, bermata sipit pun banyak yang datang ke bank syariah gitu kan. Mereka sudah bisa ngitung kan gitu, ternyata kalau aku bisa menggerakkan bank syariah untungnya gede, untukku juga gede kan gitu. Ini yang tentu menjadi peluang bisnis bagi kita semua untuk tidak membatasi siapa yang menjadi anggota. Kemudian yang kedua, demokratis. Jadi nanti ini saya lihat praktek RAT, rapat anggota tahunan adalah salah satu praktek demokratisasi di dalam koperasi, termasuk nanti di dalam pemilihan kepengurusan. Kemudian yang ketiga adalah dan keempat adalah keadilan dalam berkoperasi. Ini terkait nanti pembagian keuntungan, bisa SHU, bisa yang lain. Jadi oleh karena itu nanti saya sih berharap penyakit koperasi di Jawa Tengah yang saya amati adalah ketika ada orang yang mempunyai modal yang sangat besar, Pak. Saya punya modal misalnya 5 miliar, saya tempatkan di koperasi. Itu seolah-olah kemudian dia merasa menjadi pemilik, salah satu pemegang saham. Padahal sebenarnya haknya sama saja, nanti hanya dihitung aja kontribusinya dia sekian, itu nanti keuntungannya berapa. Tapi hak yang lain itu harusnya kan sama. Tapi ada seolah-olah di dalam beberapa kasus yang terjadi di Jawa Tengah itu, seolah-olah dia merasa memiliki koperasi itu, kan aku sudah punya saham di situ sekian miliar. Nah jadi ini nggak benar. Nah sehingga memang saya sangat setuju ketika ada beberapa koperasi itu yang membatasi modal-modal dari luar, supaya tidak ada terjadi kayak kepemilikan. Nanti ada 10 orang yang dulunya gede-gede, kemudian dia tanamkan saham di koperasi itu gitu ya, atau modal sharing modal, nah dia akan merasa menjadi pemilik. Itu yang saya lihat di beberapa KSPPS itu ada pembatasan modal yang dari masyarakat, sehingga maksimal hanya berapa, itu salah satu contoh untuk membatasi supaya tidak ada perasaan kepemilikan dari orang-orang tertentu. Itu yang harus dihindari dari koperasi. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah kemandirian koperasi. Jadi ini yang tentu saya pikir koperasi syariah juga sangat bisa untuk membangun kemandiriannya. Kita punya koperasi syariah yang benar-benar mandiri. Tetapi kalau memang belum nggak apa-apa. Seperti BMT ini kemarin dapat dari PEN dari PDB ya Pak ya. Ya itu kemarin saya kayaknya ikut waktu di PPI ya Pak ya. Nah itu jadi nggak apa-apa. Tetapi dimungkinkan kalau mungkin ke depan harus dipikirkan tentang kemandirian koperasi. Bapak Ibu sekalian, memang kalau di Jawa Tengah itu sedikit sekali koperasi yang simpanan pokoknya itu gede-gede. Kalau di luar Jawa itu Bapak sekalian, di luar Jawa itu simpanan pokok rata-rata 1 juta ke atas. Jadi memang koperasinya itu memang benar-benar mandiri. Seperti yang di Kalimantan rata-rata timur, barat, dimanapun itu, tengah, itu rata-rata memang mereka sudah mandiri. Nah simpanan pokoknya aja minimal 1 juta. Asetnya bisa sampai 3 triliun dan sebagainya, meskipun usahanya hanya simpan pinjam aja. Nah itu karena memang simpanan pokoknya besar. Kalau di sini memang kayaknya tidak memungkinkan. Saya melihat, saya tanya beberapa koperasi itu ya paling 50.000, 100.000 gitu, jadi kecil-kecil gitu ya. Sehingga susah untuk menjadi besar gitu, untuk menjadi mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama antar koperasi. Nah ini juga menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Di Magelang itu sudah ada bentuk kerjasama antar koperasi, 9 koperasi yang tergolong lumayan besar dan sampai 20 yang kecil-kecil membentuk satu konsorsium yang kemudian mereka mendirikan koperasi-koperasi sektorial. Jadi koperasi seperti Mart, toko-toko Mart itu ada, mereka sudah punya 15 atau 16 sekarang. Itu dari 20 koperasi yang bergabung menjadi satu. Ada koperasi sektorial, KPRI, koperasi simpan pinjam, dan kemudian mereka bersama membentuk satu badan usaha lagi, namanya juga koperasi lagi. Ada lagi yang di Klaten itu beberapa KUD itu bergabung membuat koperasi besar untuk pakan ternak. Dan sekarang mereka pakan ternaknya itu sampai kekurangan modal karena mereka dipesan di hampir seluruh Indonesia. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh bentuk kerjasama antar koperasi. Ini yang jadi penting Bapak Ibu sekalian, karena kemarin kami itu ditarget untuk di Presiden itu adalah koperasi sektorial.
Jadi di pertanian kami ditarget punya koperasi beras yang koperasi petani yang menjadi korporatisasi. Jadi yang misalnya dari 6 ton per hari itu harus menjadi 50 ton per hari. Nah ini nggak ada bank yang mau untuk berinvestasi ke koperasi, nggak ada yang mau. Bahkan LPDB pun nggak bisa ternyata. Sehingga akhirnya kami kemarin carilah investor. Nah kalau ini ada kerjasama antar koperasi, kan bukan tidak mungkin koperasi simpan pinjam akan bergabung dengan koperasi sektor real, dia yang membiayai untuk sektor usahanya. Ini dimungkinkan karena koperasi itu bisa berinvestasi. Tapi kalau bank itu nggak bisa. Jadi yang bisa dibiayai hanya kur untuk petaninya, 15 juta per petani. Padahal sebetulnya 33 miliar. Kalau ada 1000 petani baru dapat 1,5, baru dapat 15 miliar. Nah yang 18 miliar dari mana? Ini yang kemudian kami akhirnya mencari investor untuk membangun pabrik beras berskala besar ada di Demak yang dari koperasi. Nah ini yang harus kita lakukan seperti itu. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Cipta Kerja itu prioritasnya adalah untuk koperasi sektor real. Nah jadi sehingga kita sedang mencari, dan termasuk salah satunya adalah 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah itu harus untuk usaha mikro kecil. Nah persoalannya penyakitnya usaha mikro itu tidak mampu, nggak punya modal untuk membiayai itu. Jadi misalnya pengadaan barang di pemerintah itu kan uang mukanya maksimal hanya 30%. Dan mereka tuh nggak punya. Nah siapa tahu nanti misalnya anggota-anggota koperasi ini adalah usaha mikro yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka koperasi bisa menjadi untuk pembiayaannya. Nah ini ada skema bagaimana kalau pembiayaan basisnya adalah proyek, dan kemudian nanti yang menjadi jaminan adalah kontrak kerjasama antara UKM itu dengan pemerintah. Nah ini yang sedang kita coba juga dengan Bank Jateng, mau apa enggak, misalnya kontraknya adalah kerjasama pemerintah dengan UKM, dan nanti setelah dibayar mereka akan langsung bisa lunasi. Nah ini yang sedang kita coba kembangkan karena memang mau nggak mau Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengamanatkan itu. Nah ini beberapa hal penting Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon juga nanti di dalam peraturan Menteri Ekonomi, Menteri Koperasi nomor 9 yang terkait dengan RAT juga disebutkan bahwa RAT nanti sebaiknya dipimpin oleh anggota yang bukan pengurus atau pengawas. Jadi ini nanti kalau memang belum bisa melakukan itu, mungkin ke depan harus melakukan itu. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa RAT harus dipimpin oleh anggota yang bukan pengurus atau pengawas atau pengelola. Jadi nanti monggo tinggal nanti pengurus, pengawas dan pengelola mendampingi saja di dalam proses diskusi RAT-nya. Itu yang mungkin kami dapat sampaikan karena memang waktu dibatasi. Maksimal kalau di Semarang itu di dalam ruang tertutup hanya 2 jam, ini bisa boleh 3 jam, bisa lumayan. Jadi saya yakin nanti akan perdebatan banyak karena ada pemilihan pengurus dan RAT-nya. Mudah-mudahan nanti bisa ditetapkan pengurus-pengurus yang memang menjadi kehendak anggota. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat anggota tahunan tahun buku 2020 KSPPS BMT Mitra Umat saya nyatakan buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.